Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa lagi di pembahasan membandingkan pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sebelum kita menyelesaikan materi ikatan kimia ini, kita review dulu mengenai ikatan ion dan ikatan kovalen. Seperti yang kalian ketahui, ikatan ion itu ikatan yang terbentuk antara unsur logam dengan unsur non-logam. Sedangkan ikatan kovalen itu terbentuk sesama unsur non-logam. Dan untuk membedakan atau membandingkan, saya memberikan beberapa contoh soal. Untuk yang pertama, kita akan membandingkan beberapa proses pembentukan senyawa. Kemudian kalian akan meramalkan kira-kira jenis ikatan apa yang terbentuk dari reaksi-reaksi antara beberapa unsur. Jadi saya memiliki 4 soal dan pembahasannya kita akan melakukan hari ini. Di sini ada soal yang pertama, yaitu bagaimanakah ikatan yang terjadi antara Na, di mana Na nomor atomnya adalah 11, dan S nomor atomnya adalah 16. Oke, kita mulai dulu dengan Na. Jadi, kalau kita lihat, yang pertama yang harus kamu cari di situ adalah elektron valensi. Seperti yang kalian ketahui bahwa Na itu adalah golongan 1A dengan elektron valensi adalah 1. Dan ingat, golongan 1A itu adalah golongan yang sifatnya golongan logam. Oke. Sedangkan S di sini adalah golongan, kalau dilihat dari nomor atomnya, dia termasuk golongan 6A, di mana elektron valensinya adalah 6, dan dia merupakan unsur yang sifatnya non-logam. Oke. Apabila sudah terlihat bahwa unsur Na dan S sudah terlihat kan, Na logam, S non-logam. Jadi apabila mereka berikatan, ikatan yang terbentuk pastilah ikatan ion. Nah, setelah selesai menentukan jenis ikatannya, sekarang kita kembali lagi. Kira-kira rumus kimia apa yang akan terbentuk atau bagaimanakah struktur Lewisnya? Kita langsung saja coba dengan rumus kimia yang terbentuk. Nah, untuk Na golongan 1A, ingat, jika dia logam, dia akan membentuk ion positif di mana muatan sesuai dengan nomor golongannya. Positifnya adalah positif 1. Bereaksi dengan S, di mana dia adalah non-logam, jadi S untuk mencapai oktet, dia harus menangkap 2 elektron. Dan untuk menentukan rumus kimia yang terbentuk adalah netralkan muatannya, samakan muatan. Di sini berarti Na dikali 2, S dikali 1. Oke, 2, 1. Jadinya rumus yang terbentuk adalah Na2S. Dan untuk menuliskan struktur Lewisnya, kita lihat di sini Na2S. Yang jumlahnya paling sedikit, dialah yang menjadi atom pusat. S, di mana elektron valensinya adalah 6. Tadi kita tulis saja mengikat 2 buah Na. Ya, di sini kita tulis saja S. Oke, sisanya kita buat berpasangan, di mana Na adalah 1. Jadi, seperti ini Lewis yang terbentuk dari Na2S. Oke, untuk soal yang kedua, apabila kita lihat untuk soal yang kedua, ini adalah reaksi antara Mg dengan Cl, di mana Mg nomor atom 12 dan Cl nomor atom 17. Kalau kita tuliskan, jadi di sini kalau kita lihat, Mg sendiri adalah golongan 2A. Berarti dia akan membentuk
Mg. Golongan 2A. 2A berarti dia logam. Berarti ini Fe-nya adalah 2. Kemudian si Cl. Dia adalah golongan 7A. Sifatnya non-logam. Oke, elektron valensinya adalah 7. Ketika sudah mengetahui bahwa unsur yang terbentuk atau yang akan terjadi itu berasal dari logam dan non-logam, pastilah ikatan yang terbentuk adalah ikatan apa? Ikatan ion. Kemudian bagaimanakah rumus kimia yang terbentuk? Jadi, kita tulis saja. Mg golongan 2A logam plus 2 bereaksi dengan Cl golongan 7A min 1. Menyetarakan muatan, kita boleh kali silang di sini, berarti Mg dikali 1, Cl dikalikan 2. Sehingga rumus kimia yang terbentuk adalah MgCl2. Bagaimana dengan rumus kimianya? Hampir sama seperti tadi, tentukan atom pusat. Atom pusat adalah jumlah atom yang paling sedikit, dalam hal ini adalah Mg. Jadi kita gambarkan Mg memiliki 2 elektron valensi mengikat 2 buah Cl. Jadi Mg kalau saya tulis, oke, dan Cl jadi seperti ini. Jadi apabila diminta meramalkan ikatan apakah yang terbentuk, jadi kalian harus paham, dia itu logam apakah non-logam. Ketika sudah mengetahui hal tersebut, kalian bisa tentukan jenis ikatannya, kemudian bagaimana rumus kimianya, dan bagaimana struktur Lewis. Oke, kita menuju ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah C dengan Cl. Oke, kita bisa lihat. Langkah pertama seperti hampir sama seperti tadi, tentukan golongan. C adalah golongan 4A. Dengan elektron valensi adalah 4. Di mana sifatnya adalah non-logam. Sedangkan si Cl, dia adalah golongan 7A. Dengan elektron valensi adalah 7 yang sifatnya sama juga non-logam. Jadi apabila dua unsur ini berikatan, pastilah ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Jadi seperti itu. Ya, ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Bagaimanakah rumus kimianya? Nah, untuk menentukan rumus kimianya hampir sama seperti tadi. Bedanya apa? Bedanya dia cenderung sama-sama bermuatan negatif. Karena cenderung akan menangkap elektron C, elektron valensi 4. Dia akan cenderung membentuk C4-. Bereaksi dengan Cl, sama. Dia akan cenderung menangkap satu elektron untuk menjadi oktet. Cl-. Untuk menyamakan nilainya, berarti C saya kali 1, Cl saya kalikan dengan 4. Akibatnya apa? Akibatnya rumus kimia yang terbentuk adalah C, Cl4. Jadi seperti ini rumus kimianya. Yang sifatnya adalah mengandung ikatan kovalen. Bagaimana dengan rumus Lewisnya? Rumus Lewis dapat kita lihat, kita gambarkan. Atom pusatnya di sini adalah C. Mengikat 4Cl. Di mana C sekarang nomor atomnya adalah, C di sini elektron valensinya adalah 4. Saya berikan dulu satu-satu. Di sini 1, 2, 3, 4. Cl sisanya. Cl 1, 2, 3, ya 7 ya. Jadi seperti ini. Jadi kita lihat semua apakah Cl-nya sudah harus 7. Kemudian C-nya itu adalah 4. Oke. Inilah CCl4 di mana C sudah oktet, Cl pun sudah oktet. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam mata pelajaran kimia. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas
1 di modul 2 yang saya berikan. Tugasnya yaitu meminta untuk menentukan rumus kimia yang terbentuk sekaligus menuliskan struktur Lewis dari beberapa senyawa. Jadi ada 4 soal di sana, kemudian ditanyakan ikatan atau rumus kimia yang terbentuk, kemudian tambahannya adalah menuliskan rumus kimia dari senyawa yang terbentuk. Kemudian diketahui beberapa nomor atom. Kita mulai ya dengan yang nomor 1. Tugas yang pertama itu antara atom H dengan atom S. Dari nomor atom yang telah disediakan, kalian bisa mengetahui terlebih dahulu berapakah elektron valensinya. Setelah mengetahui berapa elektron valensi, kalian bisa menentukan Untuk tugas yang pertama yaitu menentukan rumus kimia antara atom H dengan S. Dari nomor atom yang diberikan, kalian bisa menentukan golongan serta elektron valensinya. Untuk atom H, di mana dia merupakan golongan 1A, kita mengetahui golongan 1A adalah golongan logam. Tapi untuk H, walaupun dia golongan 1A, dia bersifat non-logam. Jadi di sini tetap saja muatannya ya tetap +1 nak ya. Oke. Kemudian untuk S, dia termasuk golongan 6A, elektron valensinya 6. Berarti dia membentuk, untuk mencapai oktet, dia membentuk S2-. Jadi ketika berikatan, apabila kita reaksikan ya, H+, ya walaupun dia positif, tapi dia bersifat logam, ingat itu. Reaksi dengan S2-. Jadi, untuk menyamakan muatan, kita kali 2, kita kali dengan 1. 1S, 2H. Akibatnya yang terbentuk adalah H2S. Nah, bagaimana dengan struktur Lewisnya? Langkah pertama, tentukan atom pusat. Atom pusat adalah atom yang jumlahnya paling sedikit dalam rumus kimia. Sehingga kita tetapkan bahwa atom pusatnya adalah S sebagai atom pusat. S sebagai atom pusat. S dia mengikat 2 buah H. Oke, kiri kanan saya tuliskan. Berikan 1. Dari 6 sudah terpakai 2, berarti sisa lagi 4. Sepasang. Oke, begitu juga dengan H. Jadi beginilah rumus kimianya di mana H akan membentuk struktur stabil dengan duplet, sedangkan S dia akan menjadi oktet. Begitu untuk soal nomor 1. Berikutnya, antara C dengan O. Langkah pertama seperti biasa, dari nomor atom tentukan golongan dan elektron valensi. C. Jadi kalau C di sini dia adalah golongannya golongan 4A dengan elektron valensinya adalah 4. Jadi yang dibentuk adalah C4-. Sedangkan O dia adalah golongan 6A dengan elektron valensinya 6 membentuk ion O2-. Nah, saya beritahu sekarang. Untuk O, ketika diminta struktur Lewis, ya nak ya, dia hanya memiliki 2 kemungkinan. Dia membentuk rangkap 2 atau kovalen koordinasi. Jadi O itu jarang sekali atau tidak mungkin dia tunggal. Gitu dulu ya. Kita coba rumus kimianya apa? Kita reaksikan. C4- bereaksi dengan O2-. Agar sama, jadi salah satu langkahnya kan kali silang. Nah, tapi di sini tidak. Kita cari KPK-nya. 4 dengan 2. Berarti C saya kalikan dengan 1. O saya kalikan dengan 2. Tidak harus semuanya kali silang, enggak. Intinya kan biar sama. Jadi O-nya saya kali 2. Oleh karena itu koefisiennya 2. Sehingga rumus yang terbentuk adalah CO2. Begitu. Tuliskan rumus kimianya. Sudah, sekarang Lewisnya. Di mana C di tengah-tengah,
diapit oleh 2 atom O. Nah, Ibu bilang tadi, O itu kemungkinannya hanya rangkap. Kalau tidak rangkap ya kovalen koordinasi. Oke, caranya gimana Bu biar pasti? Dicoba ya. Harus sering latihan, pasti bisa. Oke, jadi seperti ini. Biar dia membentuk yang namanya oktet. Kita lihat. C sudah oktet, O oktet. Jadi beginilah struktur Lewis dari CO2. Pertama, dari nomor atom, kalian tentukan dulu elektron valensi dan golongan. P di sini telah dilihat dan dicari, dia termasuk golongan 5A. Di mana elektron valensinya adalah 5. Sehingga untuk menjadi oktet, dia cenderung menjadi P3-. Sedangkan Br, dia adalah golongan 7A. Elektron valensinya adalah 7. Membentuk Br-. Ya. Rumus kimianya bagaimana? Kita lihat di sini. P3- direaksikan dengan Br-. Intinya biar muatannya sama, berarti P saya kali 1, Br saya kali 3. Oke, sehingga rumus kimianya adalah PBr3. Buat struktur Lewis, lihat atom pusat, di mana P adalah atom pusatnya, mengikat 3Br. Oke, 3Br. 3Br. Berikan 1. Sisanya adalah sepasang. Begitu dengan B. Dia memiliki 7 elektron valensi. Saya langsung tulis saja sepasang-sepasang ya, karena sudah terlihat di sini. Oke, seperti ini. Kita cek P apakah sudah oktet? Oke, sudah. Br pasti dia sudah. Br sudah. Br sudah. Sehingga inilah struktur Lewis dari PBr3. Oke, soal yang terakhir. Antara N dengan O. N kita lihat dari nomor atom. Kita bisa menentukan golongannya hampir sama tadi dengan P ya. Jadi N di sini adalah golongannya golongan dari golongan 5A. Elektron valensinya 5 membentuk ion N3-. Sedangkan O golongannya golongan 6A. Elektron valensinya adalah 6 membentuk O2-. Buat reaksinya N3- bereaksi dengan O2- menghasilkan menyamakan muatan karena KPK-nya adalah 6, saya kali silang. Kali 2 kali 3. Kali 2 koefisien kali 3. Akibatnya apa? N-nya ada 2, O-nya ada 3. Atom pusat yang mana, Ibu? Atom pusat adalah yang jumlah atomnya paling sedikit, jadi N di sini. Kita gambar ya. Caranya adalah dicoba dulu sebenarnya, Nak ya. N, saya tulis di sini N. Dengan N sebagai atom pusat. Oke. Namanya sama ya. Kemudian mengikat O. 1, 2, 3. Oh, di sini kemungkinannya adalah rangkap. Yang memiliki 2 kemungkinan. Rangkap, kalau nggak rangkap ya kovalen koordinasi. Oke. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rangkap. O-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk yang ini, Nak, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah yang namanya, nih lihat. Masing-masing menyumbangkan 2. Masing-masing atom menyumbangkan 2. Dipakai sama-sama. Inilah yang namanya kovalen rangkap 2. Beda dengan yang ini.
Satu unsur menyumbangkan sepasang elektron digunakan sama-sama. Inilah yang namanya kovalen koordinasi. Oke, ini rangkap. Ya, jadi begitu. Inilah rumus Lewis dari N2O3. Jadi demikianlah pembahasan untuk tugas 1 kali ini. Semoga bermanfaat.